Selamat siang, perkenalkan nama saya Herlina Asri, kelas 2019B, program studi PG PAUD, mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal statistik yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel distributif, kelompok, tabel frekuensi relatif, grafik batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama, mari kita sama-sama melihat soal yang sudah ditampilkan di Microsoft Excel. Setelah itu, sebelum kita membuat tabel distributif frekuensi berkelompok, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita tahu bahwa jumlah datanya itu ada 40. Sekarang kita mengurutkan berat badan pada siswa. 33, 23, 31, 11, 33, 12, 21, 19, 34, 25, 10, 23, 18, 23, 15, 14, 34, 17, 13, 21, 11, 22, 23, 19, 30, 31, 24, 14, 17, 24, 29, 18, 15, 35, 14, 16, 28, 27, 20, 22. Setelah kita mengurutkan data, sekarang tahap berikutnya kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, sekarang kita mencari nilai maksimum. Rumus untuk mencari nilai maksimum sama dengan buka kurung blok semua data rumus untuk mencari maksimum sama dengan max
blok semua data, enter. Nah, sekarang kita telah menemukan nilai maksimum ada 35. Sekarang kita mencari nilai minimum. Rumusnya sama dengan min blok semua data enter. Nah, setelah kita menemukan nilai minimum, sekarang kita mencari nilai range atau rentangan. Untuk mencari nilai ini, rumusnya sama dengan nilai maksimum. Kita tahu nilai maksimumnya ada 35, maksimum dikurangi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai R-nya ada 25. Sekarang kita mencari nilai kelompok data atau kelompok kelas. Sebelum kita mencari nilai kelompok data atau kelompok kelas, terlebih dahulu kita mencari log n. Nah, di sini kita ketahui bahwa n sama dengan 40 atau jumlah data. Untuk mencari log dari 40, sama dengan sekarang kita sudah mengetahui log dari 40 itu 1,60. Sekarang kita mencari nilai K. Rumus untuk mencari nilai K sama dengan sekarang kita mencari nilai K sama dengan 1 nilai K-nya sudah kita ketahui bahwa nilai K-nya itu ada 6. Sekarang kita mencari nilai interval. Rumus untuk mencari nilai interval itu sama dengan R sama dengan R per K. Nah, nilai intervalnya itu ada 4. Setelah kita mencari nilai maksimum, minimum, range, kelompok data, dan interval, sekarang kita membuat tabel distributif frekuensi kelompok.
Nah, di sini kita tahu bahwa nilai K-nya tadi ada 6 atau jumlah kelompok. Sekarang kita menentukan interval. Intervalnya di sini ada 4. Nah, sekarang kita memasukkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan dengan rentangan nilai 4. Lima belas 15 sampai 19, setelah itu 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Nah, sekarang kita sudah tentukan intervalnya. Setelah itu kita tentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensi, kita lihat anak atau siswa yang berusia 10 sampai 14 tahun itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak yang usia 10 sampai 14 tahun itu ada 8. Sekarang yang usia 15 sampai 19 tahun itu ada 9. Yang usia 20 sampai 24 itu ada 11. Yang usia 25 sampai 29 ada 4. Yang usia 30 sampai 34 ada 7, dan 35 sampai 39 itu ada 1. Setelah kita menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok, sekarang kita menentukan tabel distribusi frekuensi relatif.
Sekarang kita menentukan frekuensi relatif. Cara untuk menentukan frekuensi relatif. Yang delapan jumlah data kali 100 ya 20. Selanjutnya sama dengan 9 per 40 kali 100 sama dengan 11 per 40 kali 100. 4 sama dengan 4 per 40 dikali 100. Selanjutnya sama dengan 7 per 40 dikali 100. Untuk jumlahnya sama dengan sum blok semua data kita telah membuat tabel distributif frekuensi relatif. Sekarang kita mengubah data ke dalam bentuk grafik batang. Langkah yang pertama, kita blok. Setelah kita menentukan ke dalam grafik batang, sekarang langkah selanjutnya kita menentukan data ke diagram lingkaran. Caranya, klik semua data, klik semua data.
Baik, berdasarkan tabel distributif frekuensi berkelompok, diagram batang, dan diagram lingkaran, menggambarkan bahwa berat badan dari 40 anak kelompok B PAUD Lingkonamut paling dominan berkisaran antara berat badan 20-24 kg, yaitu sebanyak 11 anak dengan presentasenya sebanyak 27%, dan paling sedikit berkisaran antara berat badan 35-39 kg sebanyak 1 anak dengan presentasenya 3%. Sekian dan terima kasih.